Perkenalkan, nama saya Oktavia Herliana, NIM 012 dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan pengertian dari industri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 1, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga dapat menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk di dalamnya adalah jasa industri. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari industri adalah kegiatan pengelolaan bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Ika Melina Nurfitria akan mempresentasikan mengenai klasifikasi industri. Adapun klasifikasi industri berdasarkan kriteria masing-masing adalah sebagai berikut. 1. Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku. 2. Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja. 3. Klasifikasi industri berdasarkan produksi yang dihasilkan. 1. Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku. Tiap-tiap industri membutuhkan bahan baku yang berbeda, tergantung pada apa yang akan dihasilkan dari proses industri tersebut. Berdasarkan bahan baku yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi A. Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam, misalnya industri hasil pertanian, industri hasil perikanan, dan industri hasil kehutanan. B. Industri non-ekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut hasil-hasil industri lain, misalnya industri kayu lapis, industri pemintalan, dan industri kain. C. Industri fasilitatif atau disebut juga industri tertier, di mana kegiatan industrinya adalah dengan menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain, misalnya perbankan, perdagangan, angkutan, dan pariwisata. 2. Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi A. Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri. Misalnya, industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe atau tahu, dan industri makanan dan minuman. B. Industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5-19 orang. Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relatif kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar, dan masih ada hubungan saudara. Misalnya, industri genteng, industri batu bara, dan industri pengolahan rotan. C. Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20-99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu pula. Misalnya, industri konveksi, industri bordir, dan industri keramik. D. Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk kepemilikan saham. Tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan. Misalnya, industri tekstil, industri mobil, industri besi baja, dan industri pesawat terbang. 3. Klasifikasi industri berdasarkan produksi yang dihasilkan. Klasifikasi industri berdasarkan produksi yang dihasilkan dibedakan menjadi A. Industri primer, yaitu industri yang menghasilkan barang atau jasa yang tidak perlu pengolahan lebih lanjut. Barang atau benda yang dihasilkan tersebut dapat dinikmati atau digunakan secara langsung, misalnya industri anyaman, industri konveksi, industri makanan dan minuman.
B. Industri sekunder, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dinikmati atau digunakan. Misalnya, industri pemintalan benang, industri ban, industri bajai, dan industri tekstil. C. Industri tersier, yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda yang dapat dinikmati atau digunakan. Nah, kali ini bersama saya, Ahmad Syafiuddin Zuhri, kita akan membahas kajian geografi terhadap industri. Sumber daya wilayah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aspek geografis secara keruangan, kelingkungan, maupun kewilayahan. Sebagai negara kepulauan yang luas dan dengan jumlah pulau yang sangat banyak, Indonesia memiliki sumber daya laut dan daratan yang perlu dikelola secara terintegrasi. Aspek klimatologi, geologis, hidrologis, biotis, dan manusia serta sosiokulturnya yang beragam sangat penting dikaji dalam mengelola sumber daya wilayah untuk kesejahteraan bangsa. Selain tinjauan aspek lingkungan dan kebencanaan alam yang terjadi, maka dalam perencanaan pembangunan wilayah dan implementasinya, sebagai negara tropis, visi pembangunan di Indonesia perlu memantapkan diri sebagai negara pertanian yang kuat melalui konsep agroproduksi, agroindustri, agrobisnis, agroteknologi, dan agrososiokultur serta turisme. Pendekatan ini dapat mengurangi resiko kerusakan lingkungan dan bencana alam apabila dikelola dengan baik sesuai dengan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan nasional ke depan diutamakan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan iptek untuk kehidupan. Pengelolaan sumber daya wilayah atau ruang berkelanjutan dapat dicapai dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekologi ekonomi, manajemen sumber daya dan lingkungan, serta keberlanjutan teknologi dan sosiokultur. Yang pertama, kita akan membahas potensi geografis Indonesia. Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 13.667 pulau dengan 5 pulau besar, berbatasan dengan Laut Andaman, Cina Selatan, Malaysia, Filipina, dan Samudra Pasifik, Hindia, serta Australia. Bentang alam di daratan barat mempunyai perairan dangkal, daratan timur mempunyai perairan dangkal, dan cekungan tengah memiliki perairan laut dalam dengan beberapa palung laut. Daratan Indonesia sebagian besar kelanjutan dari jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan jalur Sirkum Mediteran. Dataran rendah dan luas ada di Sumatera, Kalimantan, Irian Jaya, dan Jawa. Terdapat gunung api aktif sekitar 200 dan 70 berada di Pulau Jawa. Selain hasil erupsi gunung api yang memberikan lahan subur pada lerengnya, juga ada resiko bencana gunung api. Sungai-sungai dan muara juga terdapat di pulau-pulau besar yang potensi dikelola untuk kehidupan. Demikian danau-danau besar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Potensi flora di Indonesia beragam sesuai dengan kondisi ekosistemnya. Tumbuhan terdapat pada zona elevasi kurang dari 700 meter sampai 1.500 meter dan di atas elevasi 2.500 meter di atas permukaan air laut. Sebaran flora mulai dari kawasan pantai, dataran rendah dan berawa, lereng kaki gunung hingga pegunungan. Demikian corak fauna yang beragam dan khas. Penduduk yang beragam, suku dan bahasanya serta agama terdapat di wilayah Indonesia yang diperkirakan 300 kelompok etnik. Ratusan bahasa lisan dijumpai di Indonesia, sedangkan bahasa resmi adalah bahasa Indonesia. Beragam seni dan budaya yang dimiliki oleh berbagai kelompok etnik tersebut terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, berdasarkan kondisi geografis tersebut dan kehidupan sejak zaman kerajaan, maka urutan potensi pemanfaatan sumber daya meliputi 1. Pertanian, 2. Perkebunan, 3. Kehutanan, 4. Perikanan, 5. Peternakan, 6. Pariwisata, 7. Pertambangan, 8. Industri dan gas, 9. Perdagangan. Yang kedua, kita akan membahas karakteristik spasial potensi geografi. Pembangunan wilayah pengembangan industri ditinjau dari aspek spasial dan sektoral di Indonesia perlu memperhatikan zona potensi geografis yang merupakan pendekatan spasial ekologikal untuk menuju kesejahteraan rakyat.
Pemecahan masalah pembangunan dan upaya memajukan rakyat dapat dikelompokkan atas 5 tipologi wilayah pembangunan geografis, yaitu 1. Wilayah dengan sumber daya alam melimpah dan sumber daya manusia yang banyak seperti Pulau Jawa dan Bali. 2. Wilayah dengan sumber daya alam melimpah dan sumber daya manusia sedikit seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, Irian Jaya, dan Sulawesi. 3. Wilayah dengan sumber daya alam sedikit dan sumber daya manusia terlalu banyak seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya. 4. Wilayah dengan sumber daya alam sedikit dan sumber daya manusia sedikit seperti Nusa Tenggara dan Maluku. 5. Wilayah dengan sumber daya alam yang belum diketahui potensinya dan belum ada manusianya seperti pulau-pulau kecil yang belum dihuni. Dengan zonasi potensi geografis tersebut, maka pembangunan atau pengembangan industri sektoral dapat diarahkan terutama untuk pembangunan di kawasan tertinggal seperti pada zona Maluku dan Nusa Tenggara. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dapat diarahkan agar resiko kerusakan lingkungan dan bencana alam di tiap zona tersebut dapat dikendalikan. Selanjutnya, bersama saya Maulina Dwi Ristanti akan menjelaskan karakteristik spasial potensi geografi. Apa sih karakteristik spasial potensi geografi? Yaitu pembangunan wilayah, pengembangan industri ditinjau dari aspek spasial dan sektoral di Indonesia yang perlu memperhatikan zona potensi geografis untuk menuju kesejahteraan rakyat. Nah, selanjutnya, pemecahan masalah pembangunan dan upaya memajukan rakyat dapat dikelompokkan atas 5 wilayah. Yang pertama, wilayah dengan sumber daya alam melimpah atau kaya dan sumber daya manusia yang banyak seperti Pulau Jawa dan Bali. Yang kedua, wilayah dengan sumber daya alam melimpah atau kaya dan sumber daya manusia sedikit seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, Irian Jaya, dan Sulawesi. Yang ketiga, wilayah dengan sumber daya alam sedikit dan sumber daya manusia terlalu banyak seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Yang keempat, wilayah dengan sumber daya alam sedikit dan sumber daya manusia sedikit seperti Nusa Tenggara dan Maluku. Yang terakhir, wilayah dengan sumber daya alam yang belum diketahui potensinya dan belum ada manusia seperti pulau-pulau kecil yang belum dihuni. Nama saya Oktavia Herliana, NIM 012. Dari kelompok 1 akan menjelaskan konsentrasi spasial di Indonesia. Di Indonesia, dalam konsentrasi industri spasial lebih mengarah kepada pembangunan sektor industri manufaktur. Hampir selalu mendapatkan prioritas utama dalam rencana pembangunan negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini terjadi karena sektor industri manufaktur dianggap sebagai sektor pemimpin yang mendorong perkembangan daripada sektor lainnya, seperti sektor jasa dan pertanian. Pengalaman pertumbuhan ekonomi jangka panjang di negara industri dan negara yang sedang berkembang menunjukkan bahwa sektor industri secara umum tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor pertanian. Berdasarkan kenyataan ini, tidak mengherankan jika peranan sektor industri manufaktur semakin penting dalam berkembangnya perekonomian suatu negara, termasuk di Indonesia. Hampir semua negara cenderung mengutamakan sektor industri. Sektor industri dipandang sebagai sektor yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, sehingga dengan keunggulan sektor industri akan mendapatkan nilai tambah yang tingginya pada akhirnya tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi lebih cepat terwujud. Sedangkan masalah lokasi dari setiap kegiatan produksi, terutama dalam pembangunan, harus dipertimbangkan dan dipilih secara tepat, agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Konsep tata ruang ekonomi sangat penting dalam studi pengembangan wilayah. Menurut pengembangan historis, tata ruang ekonomi mengalami perubahan dan pertumbuhan. Sektor industri manufaktur dipercaya mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia. Sektor industri manufaktur yang kokoh akan mampu mendorong peningkatan ekspor, penguatan devisa dalam negeri, penciptaan lapangan kerja baru, dan perbaikan distribusi pendapatan masyarakat. Sektor industri manufaktur juga secara perlahan mengubah struktur ekonomi Indonesia dari agraris ke industri. Selanjutnya, saya Dwi Ewintan Safitri akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembangunan industri.
Pembangunan industri itu sendiri bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna. Yang ketiga, dapat memperluas dan memeratakan kesempatan kerja. Yang keempat, meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu. Di samping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri. Yang kelima, yaitu menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional. Jadi, inti dari pembangunan industri menjadikan suatu negara dapat mandiri, meningkatkan pendapatan nasional, dan mengurangi pengangguran, sehingga masyarakat dapat sejahtera. Saya, Nurul Mufaiza Syafitri, NIM 004, akan menjelaskan tentang faktor pendukung pembangunan industri. Yang pertama, Indonesia kaya akan bahan mentah, di mana negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia yang memiliki daratan yang luas dengan tanah yang subur, menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara agraris, negara yang cocok untuk bercocok tanam. Tanaman tumbuh subur, bahkan salah satu daerah yang disebut sebagai paru-paru dunia ada di Indonesia. Bukan hanya di permukaan tanahnya saja, tetapi di dalam tanah juga memiliki banyak kekayaan seperti emas, intan, batu bara, nikel, minyak bumi, gas alam, dan bahan tambang lainnya. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi yang besar pada sektor kelautan, di mana menghasilkan banyak ikan dan segala sesuatu yang ada di permukaan laut, seperti garam. Nah, hal inilah yang menjadikan Indonesia kaya akan bahan mentah. Yang kedua, jumlah tenaga kerja yang tersedia cukup banyak. Dengan jumlah total populasi sekitar 260 juta penduduk, Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat nomor 4 di dunia. Dengan penduduk yang banyak akan memperbesar jumlah tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja ini memungkinkan suatu negara itu menambah jumlah produksi. Dengan demikian, akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi jika tenaga kerja itu didukung dengan kualitas. Yang ketiga, tersedia pasar dalam negeri banyak. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, maka pasar dalam negeri juga tersedia sangat luas, sehingga Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa harus impor barang dari luar. Selain itu, terciptanya kewirausahaan yang dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan output nasional, dan meningkatkan penerimaan negara berupa pajak. Yang keempat, letak geografis Indonesia yang menguntungkan. Indonesia diliwati 2 pegunungan aktif di dunia, yaitu pegunungan atau Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterani, dan 2 samudra serta 3 lempeng dunia. Nah, hal inilah yang mengantarkan Indonesia dikenal luas oleh seluruh dunia dengan beberapa keuntungan. Yang pertama, Indonesia dilalui jalur perdagangan internasional. Yang kedua, mempermudah hubungan dengan negara lain dalam bidang perdagangan. Dan yang ketiga, sebagai pusat perekonomian 2 benua dan 2 samudra. Di sini saya Puput Agustining Tias, NIM 006 akan menjelaskan tentang faktor penghambat pembangunan industri. Faktor yang pertama adalah penguasaan teknologi yang masih perlu ditingkatkan. Faktor kedua, mutu barang yang dihasilkan masih kalah bersaing dengan negara-negara lain. Yang ketiga, jenis-jenis barang tertentu bahan bakunya masih sangat tergantung dengan negara lain. Yang keempat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan masih belum merata di seluruh Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, konsentrasi pembangunan infrastruktur nasional masih berada di Pulau Jawa.
Untuk Indonesia bagian timur, sarana dan prasarana yang ada masih belum memadai. Saya Reni Nur Fadila akan menjelaskan mengenai dampak positif pembangunan industri. Yang pertama, terbukanya lapangan kerja. Dengan dibukanya pabrik industri, menyediakan lowongan kerja bagi para buruh, pekerja, pengawas, keamanan, petugas transportasi, dan sebagainya. Dengan adanya industri, maka pengangguran dapat dikurangi. Yang kedua, terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan pembangunan industri di berbagai bidang, maka kebutuhan masyarakat juga akan terpenuhi. Yang ketiga, pendapatan atau kesejahteraan masyarakat meningkat. Secara otomatis, dampak positif pembangunan industri akan menaikkan taraf hidup masyarakat seiring dengan terbukanya lapangan kerja berbagai bidang dalam masyarakat. Yang keempat, menghemat devisa negara. Karena produksi dalam negeri, maka devisa negara akan lebih hemat. Yang kelima, mendorong untuk berpikir maju bagi masyarakat. Masyarakat secara tidak langsung akan berpikir secara ekonomis. Saya Siti Nurfaida NIM 08 akan menjelaskan mengapa terjadi konsentrasi spasial industri. Hal tersebut dikarenakan terjadinya perbedaan atas pembangunan daerah tidak terbatas pada struktur industri dan eksternalitas. Di Indonesia sendiri, dalam konsentrasi spasial lebih kepada pembangunan sektor industri manufaktur. Di sini sektor industri manufaktur dipercaya mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Sektor industri manufaktur yang kokoh akan mendorong peningkatan ekspor, penguatan devisa dalam negeri, penciptaan lapangan pekerjaan baru, dan perbaikan distribusi pendapatan masyarakat. Sektor industri manufaktur juga perlahan mengubah struktur ekonomi Indonesia dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan geografi dan ekonomika. Paradigma baru yang muncul dalam analisis spasial adalah mengkombinasikan antara pendekatan ilmu ekonomi dan geografi, atau yang biasa disebut dengan geografi ekonomi. Ilmu ekonomi arus utama memang cenderung mengabaikan dimensi ruang atau spasial. Ini dapat dilihat dari inti analisis ekonomi konvensional yang hanya cenderung menjawab pertanyaan ekonomi seputar what to produce, barang apa yang akan diproduksi, how to produce, bagaimana barang tersebut akan diproduksi, dan for whom to produce, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Sedangkan dalam geografi itu sendiri cenderung membahas where to produce, di mana barang tersebut akan diproduksi, dan why to produce, mengapa barang tersebut diproduksi di situ. Aspek-aspek spasial tetap merupakan blind spot bagi mayoritas ekonomi, karena ketidakmampuan para ekonom untuk menciptakan model yang mampu menjelaskan berbagai macam aspek lokasi industri. Sementara itu, geografi sendiri merupakan studi mengenai pola spasial di atas permukaan bumi yang mampu menjawab pertanyaan where to produce, di mana barang tersebut diproduksi, dan why to produce, mengapa barang tersebut diproduksi di situ. Sehingga diperlukanlah analisis geografi untuk melengkapi analisis ekonomi yang hanya mampu menjawab pertanyaan what to produce, how to produce, dan for whom to produce. Saya Heni Tamara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan studi kasus yang menunjukkan hubungan antara geografi dan ekonomika. Studi kasus yang saya ambil adalah PT Kartika Polaswati Mahardika, yaitu sebuah perusahaan sirup yang berada di Desa Gubuk, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. PT Kartika Polaswati Mahardika adalah salah satu perusahaan yang berkembang dengan baik. Dan rumusan masalah yang ada pada studi kasus kali ini ada dua, yaitu yang pertama, faktor apa yang mendorong perusahaan tersebut dapat berkembang. Dan yang kedua adalah seberapa besar peranan lokasi, bahan mentah, tenaga kerja, pemasaran dalam mendukung perkembangan volume penjualan PT Kartika Polaswati Mahardika. Langsung saja kita membahas rumusan masalah yang pertama, yaitu faktor apa yang mendukung perkembangan perusahaan PT Kartika Polaswati Mahardika. Faktor yang paling mendukung dalam perkembangan perusahaan PT Kartika Polaswati Mahardika adalah bahan baku.
Bahan baku secara signifikan mempunyai peranan paling penting, karena bahan baku merupakan bahan utama dalam melakukan proses produksi. Tanpa adanya bahan baku, maka proses produksi akan berhenti dan perusahaan akan mengalami kerugian. Dan kebijakan yang diambil oleh PT Kartika Polaswati Mahardika dalam membeli bahan baku produksi sirup adalah dengan tidak menggantungkan pada satu tempat saja. Secara ekonomis, kebijakan ini sangat menguntungkan pihak perusahaan, sebab akan mempermudah mendapat bahan baku sehingga proses produksi dapat terus berjalan. Sebagai contoh, pembelian gula untuk bahan baku utama pembuatan sirup, di mana gula ini dibeli dari dua perusahaan, yaitu PT Singarmas Semarang dan PT Inti Utama Semarang. Tujuan dari membeli bahan baku dari dua tempat atau lebih adalah dengan membandingkan harga. Jika perusahaan satu memberi harga lebih murah daripada perusahaan lainnya, maka PT Kartika Polaswati Mahardika dapat membeli gula di tempat yang lebih murah tersebut. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang seberapa besar peranan lokasi, bahan mentah, tenaga kerja, dan pemasaran dalam mendukung perkembangan volume penjualan PT Kartika Polaswati Mahardika. Yang pertama adalah peranan lokasi. PT Kartika Polaswati Mahardika terletak di Desa Gubuk, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grombongan. Lokasi ini cukup strategis karena terletak di jalan raya yang menghubungkan kota Semarang dan Purwodadi. Hal ini menyebabkan PT Kartika Polaswati Mahardika dapat memperoleh bahan baku yang murah dan juga menekan biaya transportasi pendistribusian karena lokasi tersebut sangat strategis dan memudahkan PT Kartika Polaswati Mahardika dalam menjangkau pasar-pasar yang dituju. Dan yang kedua adalah seberapa besar peranan bahan mentah dalam meningkatkan volume penjualan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, adalah bahan mentah yang diambil atau bahan baku yang diambil oleh PT Kartika Polaswati Mahardika diperoleh dari dua perusahaan berbeda, dan PT Kartika Polaswati Mahardika membandingkan antara kedua harga yang diberikan oleh perusahaan penjual tersebut. Dan PT Kartika Polaswati, dengan begitu PT Kartika Polaswati Mahardika dapat memperoleh bahan baku atau bahan mentah dengan harga yang murah namun berkualitas. Dan yang ketiga adalah peranan tenaga kerja dalam meningkatkan volume penjualan. PT Kartika Polaswati Mahardika menambah tenaga kerja khusus di bidang pengawasan mutu produksi. Orang-orang yang ada di dalam bidang pengawasan mutu produksi adalah berasal dari lulusan teknik pangan terbaik yang ada di kota Semarang. Dengan demikian, diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesukaan masyarakat dan akhirnya volume penjualan dapat meningkat. Dan yang terakhir adalah peranan pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan. Perusahaan PT Kartika Polaswati Mahardika mempunyai daerah pemasaran yang cukup luas. Kesemuanya berada di wilayah Jawa Tengah. Dalam mendistribusikan produknya, perusahaan ini menggunakan saluran distribusi secara langsung maupun secara tidak langsung. Distribusi dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga perusahaan dapat menekan biaya pemasaran. Perusahaan juga mampu mencapai pasar sasaran yang luas serta memperlancar arus produksi ke tangan konsumen dikarenakan letaknya yang sangat strategis, sehingga dengan hal tersebut perusahaan lebih mudah dalam mencapai tujuan perusahaan. Demikian studi kasus yang dapat saya sampaikan.